Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfiana dengan NIM 20811334131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis PT Kosmetika Global Indonesia. PT Kosmetika Global Indonesia atau bisa dibilang dengan PT Kosme didirikan oleh Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Permana, seorang pengusaha kosmetik. PT Kosmetika Global Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kosmetik dan skincare yang dikerjakan oleh tim yang berpengalaman dan layanan customer yang berdedikasi. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2018 dengan dasar permintaan pasar yang besar akan jasa maklon yang berkualitas. Maklon adalah sebuah kegiatan manufaktur produk yang dilakukan seseorang atau sebuah perusahaan untuk memenuhi permintaan pihak lain. Strategi pengembangan organisasi dan SDM. Pengembangan SDM PT Kosmetika Global Indonesia salah satunya yaitu dengan diadakannya pendidikan dan training. Hasil dari proses pendidikan dan training diharapkan memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Pendidikan dan training tersebut dapat menjadi suatu human investment. Perusahaan dapat melakukan career planning dan career development. Dengan career planning dan career development, maka proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan lebih komprehensif dan akan lebih menguntungkan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Analisis beban kerja dan analisis kebutuhan karyawan. Pemenuhan target produksi kosmetik di PT Kosmetika Global Indonesia dalam jumlah yang banyak setiap harinya menyebabkan operator melakukan pekerjaan rangkap sehingga mengakibatkan peningkatan beban kerja dan terjadi ketidaksesuaian antara beban kerja dengan jumlah pekerja. Rekrutmen karyawan PT Kosmetika Global Indonesia. Seperti contohnya yang pertama, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. 2. Wanita usia maksimal 25 tahun. 3. Belum menikah. 4. Berpenampilan menarik. 5. Jujur, disiplin, kreatif, komunikatif, cekatan, teliti, tanggung jawab, dan bekerja keras. 6. Dapat bekerja secara mandiri maupun tim. 7. Dapat bekerja di bawah tekanan dan target. Strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Yang pertama, pemasaran relasional yang menyatukan, menganalisa, memberikan edukasi mengenai konsumen, pemasaran, dan penjualan yang efektivitas agar pelayanan yang diberikan personal dan lebih profesional kepada konsumen. Selain mengetahui pentingnya manfaat relasional, penyalur produk dalam hal ini adalah PT Kosme perlu memberikan kepuasan pada pelanggan. Kepuasan pelanggan diperlukan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan faktor utama dalam suksesnya suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. PT Kosme memberikan marketing sebagai strategi marketing untuk mempertahankan seperti misalkan memfasilitasi konsumen berupa konsultasi gratis, formulasi yang unik, membuat sampel produk sesuai dengan konsep dan formulasi yang sesuai dengan keinginan dan legalitas produk. Manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Manajemen sumber daya manusia yang ada pada PT Kosmetika Global Indonesia seperti yang pertama, kebijakan staf yang berkaitan dengan seleksi karyawan. Pada level pertama melibatkan seleksi individu, pada level lain kebijakan staf dapat digunakan
untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan. Kebijakan staf ini memiliki beberapa tipe, seperti yang pertama, pendekatan etnosentris. Kebijakan staf etnosentris adalah salah satu konsep manajemen yang diisi oleh pihak-pihak dari negara asal. Yang kedua, pendekatan polisentris. Kebijakan dari negara penyelenggara untuk mengelola cabang di mana negara asal memegang posisi kunci dan kepemimpinan perusahaan. 3. Pendekatan geosentris, menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat di organisasi tanpa melihat kebangsaan. 2. Selanjutnya, 2. Ekspatriat, di mana pekerja asing adalah masyarakat dari suatu negara yang bekerja pada beberapa negara. Tingkat kegagalan orang yang meninggalkan negara asal ini mewakili kesalahan kebijakan perekrutan karyawan untuk mengidentifikasi individu yang tidak siap ke luar negeri. 3. Kompensasi. Yang pertama, gaji dasar. Secara normal, gaji dasar di suatu negara akan sama dengan gaji yang ada di negara asing. Gaji normal dibayar dalam mata uang asing atau di dalam mata uang lokal. 2. Jasa premi asing, tunjangan khusus bagi orang yang meninggalkan negara asal atau bekerja di negara asal. 3. Pinjaman. 4 jenis pinjaman yang sering tercakup dalam sebuah kompensasi bagi orang yang meninggalkan kewarganegaraan. Suatu pinjaman dibayar ketika orang yang meninggalkan kewarganegaraan ditempatkan pada suatu penempatan yang sulit. Pinjaman untuk, contohnya pinjaman untuk perumahan. 2. Pinjaman untuk biaya hidup. 3. Pinjaman untuk pendidikan. Selanjutnya, perpajakan. Selanjutnya, seleksi karyawan. Yang pertama, tahap administrasi, merupakan tahapan pertama seperti pada umumnya, yaitu melakukan submit dokumen seperti CV dan dokumen terkait lainnya. Beberapa syarat dalam tahapan administrasi ini seperti pendidikan minimal SMA atau SMK, atau yang diutamakan D3 atau D4. 2. Tahap psikotes. 3. Tahap interview recruitment consulting. Tahapan ini PT Cosme menggunakan pihak ketiga untuk melakukan rekrutasi, sehingga pihak ketiga ini yang akan melakukan interview dengan kandidat dengan durasi interview 5-15 menit per kandidat. Dengan begitu, penting bagi kandidat menjelaskan secara singkat, padat, jelas, namun menyeluruh kepada interviewer. 4. Tahap interview HR. Dalam tahapan ini, pelaksanaan interview dilakukan langsung oleh HR dari PT Cosme setingkat manajer. Yang kelima, tahap interview user. 6. Tahap medical check-up. Pada tahapan bersifat umum dan hanya sebatas formalitas saja, karena sebenarnya kandidat yang sudah memasuki tahapan ini sudah resmi terpilih. 7. Tahapan offering letter. Tahap ini merupakan tahap akhir, di mana HR akan mengirimkan soft copy dari offering letter kepada kandidat, dipahami dan diminta tanda tangan, lalu di-scan untuk dikirim balik via email kepada HR. Selanjutnya, paling lambat H-1 sebelum hari pertama masuk kerja, kandidat harus tanda tangan pada hard copy dari offering letter. Yang terakhir yaitu pelatihan SDM PT Cosmetika Global Indonesia. Pelatihan SDM pada PT Cosme salah satunya adalah pelatihan kepemimpinan,
bagi para supervisor yang dilakukan secara berkala, di mana peserta pelatihan kepemimpinan diajak untuk menerapkan skill dan berbagai metode experiential learning yang dirancang menyerupai kondisi kerja dan mengembangkan rencana tindakan menjadi supervisor yang lebih baik dan mampu meningkatkan pencapaian hasil secara konsisten, produktivitas, dan hubungan baik dengan anggota tim. Terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak sesuai. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.